diproklamasikan Islam. Tadi ditekankan siapa yang mencari di luar Islam, out. Ya, di agama di sisi Allah Islam. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, akar Islam itu dari mana? Apakah kita hanya klaim biasa atau kita punya sandaran Alkitab yang Qurani bahwa Islam itu mengakar dari mila Abraham atau mila Ibrahim? Sekarang coba cari di surat apa itu? Ikutilah mila Ibrahim. Coba, ada yang sudah ketemu? Coba surat 2131. Bukan di situ, bukan. Ikutilah agama Ibrahim, itu surat berapa ya? Sudah ketemu? An-Nahl ayat 123. Ya. Mantap. Tolong dibaca. Terjemahan surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Tuh. Itu sandarannya. Sandarannya Islam itu diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Gitu. Ya. Jadi sandaran Islam itu bersandarkan kepada milah Ibrahim di surat An-Nahl tadi itu ya. Oke. Sekarang kan aku nggak baca anunya terlalu lama nanti ya, karena kita akan ngobrol nanti apa yang mau ditanyakan. Sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang dahulu tuh. Berarti kan bukan sesuatu yang baru Nabi Muhammad itu. Kitab juga sebelum Al-Quran sudah ada kitab-kitab yang dulu toh. Ya. Berarti sebelum Islam itu sudah ada dinullah yang dulu bukan? Ada. Gitu loh. Ada. Makanya dinullah itu nanti terbagi menjadi sandang utamanya mila Abraham. Ya, kalau kita Ibrahim tadi ya. Baru kemudian anaknya itu Yahudi. Ya. Baru kalau dari Abraham ke Moses, kalau kita Musa itu tidak tercatat, aku belum menemukan datanya berapa tahun gitu ya. Nanti dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa yang saudara kita sebut Yesus itu sekitar 750 tahunan, 7 abad setengah, itu Nasrani. Ya. Nah, nanti Nasrani ke Kanjeng Nabi Muhammad itu 6 abad. Makanya Kanjeng Nabi kan nama Masehi toh. Nah, 6 abad lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad membawa yang namanya Islam. Itu semua anak-anak Ibrahim gitu. Tetapi ya karakter agama-agama Abrahamic faith yang kemudian itu membatalkan dan melanjutkan perjuangan nabi-nabi yang dahulu. Gitu loh. Ya. Jadi jangan lagi ada pikiran semua itu dinullah itu cuma Islam, enggak. Gitu ya. Jadi begini. Nabi sebelum Nabi Muhammad ya, ada Nabi Musa. Ada Nabi Isa, ya. Kitabnya ada Torah. Torah itu artinya hukum. Ya. Ada Injil. Ya. Agamanya ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, kalau ke kita Islam. Gitu loh. Tolong dimatiin, tolong dimatiin dulu, ya. Oke, fokus ke sini dulu ya. Ya maklum lah ya. Salah pencet gitu, ya. Saya pengen di bawah dulu. Saya pengen di radio. Ya. Sampai mana tadi? Jadi aku ulangi lagi ya. Agama-agama yang lahir lewat garis Nabi Ibrahim itu
yang kemudian itu membatalkan yang lalu tapi dilanjutkan gitu. Maka kalau kita hidup di zaman Nabi Ibrahim, kita kalau mau selamat harus ngikuti mila Ibrahim. Paham? Kalau kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa, kita harus ikuti Musa, Yahudi. Kalau kita hadir hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa, ya kita harus ikuti Kanjeng Nabi Isa, Nasrani. Masalahnya kita hidup di Kanjeng Nabi Muhammad, maka pilihannya tidak lain Islam. Karena yang lalu sudah, mungkin gampangin ngomong nih kalau arek pendek pondokan, aku gampangin ngomong nasak mantuk lah, ngono lah. Sebab nanti kalau saya pakai kata-kata yang sudah nggak berlaku juga nggak enak kan. Sudah berlalu gitu aja lah. Amandemen. Iya, sudah masuk ke Islam. Nah, nanti itu aku kasih kisinya saja ya. Kalau di surat Al-Ashab itu ya disebutlah kata nabi. Jadi nggak ada nabi lagi, nggak ada wahyu lagi, nggak ada agama lagi, ya Islam ini. Ya. Jadi seperti itu. Karena sudah ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat kata nabi. Jadi sekarang sampai aku ngono kupingnya ini, ya. Kabeh ngono. Ingin selamat nggak? Ingin selamat ya. Sama saya juga ingin selamat. Satu pintunya keselamatan Islam. Nggak ada pilihan lain. Dulu itu ya Pak ya, zaman Musa seharusnya orang-orang Yahudi itu setelah kenabian Kanjeng Nabi Isa mereka menjadi Nasrani. Iya kan? Tapi mereka nggak mau. Mereka tetap bertahan kepada Yahudinya. Harusnya enggak bermigrasi ke Nasrani. Tetapi ternyata kesalahan yang dilakukan Yahudi diulangi sama Nasrani. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad rawuh membawakan Islam, mereka tetap dalam Nasraninya, nggak mau pindah ke Islam. Itu loh, sejarah itu berulang. Kalau kita bisa paham ya peta agama langit ini, satu waktu satu agama, satu nabi. Betul loh. Ya, kita mulai dari Bapak Ibrahim ya. Pada saat itu ya satu sama Bapak Nabi Ibrahim. Kitabnya apa? Disebutnya suhu. Apa agamanya sudah disebut milah. Ya kan? Nah, begitu ini sudah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, datang aja Nabi Musa. Ya, ikut Musa. Kitabnya apa? Taurat. Hukum. Artinya nabinya sama, Nabi Musa namanya apa? Yahudi. Nah, ini sudah selesai. Nasrani saja Islam. Sekarang Islam itu nggak ada pilihan karena sudah katapan Nabi, maka dia sampai yaumil akhir. Nah, ya. Masuk ngomong kiamat loh ya. Masuk ngomong kiamat. Karena banyak yang salah memahami kiamat. Kiamat itu artinya bangkit, yaumul kiamah. Terus yaumul lahir. Kiamat itu bangkit. Sekarang kita ini rancu antara bangkit dan kehancuran habitat. Jadi ngarani misalnya planet-planet iki kubruan terus kabeh belangsak, tsunami munggah, kiamat. Itu bukan kiamat sayangku. Itu namanya saah. Ya. Jadi saah dulu. Saah, makanya kiamat. Orang kan kadang-kadang juga kiamat bukan kiamat. Saat itu momen bahasa Inggrisnya. Tiba-tiba kita nggak tahu kapan peristiwa itu terjadi. Makanya banyak-banyak ibadah sama Gusti Allah. Entah besok, entah besok, itu sesaat, momen, ucuk-ucuk. Itu disebut saat, bukan kiamat. Tapi wong saya kan ini kiamat ustadz yang goblok nih. Mbok umatnya ini dialai. Al-Quran nggak bilang begitu. Al-Quran bilang saat. Surat Al-Zukhruf 61.
Wa innahum li saati. Sesungguhnya dia mengetahui tentang saat, tentang kiamat. Jadinya terjemahnya tentang kiamat. Rancu. Kiamat itu bangkit. Jadi kita saat dulu, hancur dulu habitat kehidupan ini, wis mati ya baru kiamat, baru dibangkitkan. Mana lu? Ngerti nggak? Oh, gurumu nek cara jewer kupingnya. Aku kadang-kadang gregetan. Umat dicerdaskan yang ngerti gitu loh. Kalau ibu-ibunya juga nggak ngerti, nanti dia ngajarin anaknya juga nggak ngerti. Oh, cuma mantu nih kok, bapaknya juga mau butuh belajar. Beda, saat dan kiamat itu beda, ya. Oke, nah Islam itu berlaku sampai saat wes gak ono pilihan dia, wes dikatam, katam itu tutup. Ngajimu wes katam, wes katam habis tutup. Artinya 6.200 berapa ya? 6.236 ayat itu sudah selesai dibaca. Wes katam. Cok 6.666 ayat ya loh. Tak kok ngitung iku kamu enggak ada. Itu 6.236 ayat. Enggak percaya, kok jajar bojomu gawe kopi, ya. Al-Fatihah piro 7, lepono kalkulator 7. Al-Baqarah piro? Kok ketemunya kan 6.236 ayat. Enggak 6.666 terus kok ngendi? Kok ngendi? Nek kok percaya toh? Jangan gampang percaya. Sama omonganku juga jangan gampang percaya. Kembalikan ke Al-Quran. Aku hanya sekedar menyampaikan seperti itu, ya. Jadi itu dari sisi kitab Al-Quran. Nah, berislam apa nggak cukup dengan Al-Quran saja? Cukup kalau kita mau berislam. Tetapi kalau kita menjadi comparative religion seperti aku ini, dia nggak cukup. Dia harus juga belajar Torah dan Injil. Karena kita mau diskusi dengan saudara tua kita. Benar loh, ya. Jadi jangan memegang sebuah riwayat sahabat Umar mau coba Bible lalu kajian Nabi nggak boleh. Terus nggak boleh orang Islam belajar Bible. Gundulmu goblok gitu. Karena ada masalah maka nggak boleh. Tapi perhatikan bagaimana Zaid bin Sabit diperintahkan kajian Nabi untuk belajar bahasa Ibrani dan selesai itu barang untuk belajar kitab-kitab terdahulu. Benar loh. Jadi kanjeng Nabi itu subhanallah dia itu psikolog yang waduh, bola. Cara ngujinya gimana? Lihat. Satu pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda, jawaban kanjeng Nabi beda-beda. Ya Rasulullah, supaya saya ini menjadi Islam yang baik bagaimana? 10 orang tanya dengan pertanyaan yang sama, jawaban Nabi beda-beda. Ditelok nek iki tukang bolos salate yo kerjakan salat. Ditelok iki ya ampun medite kaya demit iki. Banyak-banyak sedekah. Beda. Kamu jadi Islam baik ya ditelok apa meneh? Iki. Gak gelem senyum dulure iki. Suruh bersilaturahmi beda. Jadi kanjeng Nabi itu sangat-sangat perfect sekali tentang psikolog orang. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau belajar Al-Quran saja itu Islam ya sudah cukup. Tapi kalau kita mau masuk ke ranah-ranah diskusi nggak cukup. Nah sekarang kita buka. Nah aku buka ini kesuwen ya, karena kita nanti waktunya terbatas. Di kitab Ulangan ini kitab Torah, ya, kitab Kanjeng Nabi Musa, ya. Di Ulangan 18:15 dan Ulangan 18:18 itu sudah dijanjikan, aku akan membangkitkan seorang nabi. Bayangkan, dari Islam ke Nasrani itu 600 tahun. Dari Nasrani ke Yahudi 750 tahun, bilang tahun itu. Wis dinubuahkan. Meskipun di sini kita berdebat, kalau menurut saudara Yahudi kita, itu nabi itu jatuhnya kepada Yosua bin Nun. Pengikutnya kanjeng Nabi Musa. Nah, jenengan tahu diceritani pas perang Asar, terus sengingine di stop.
kon makhluk Allah, leren si aku urung sholat. Kan pernah kita dengar cerita itu. Terlepas cerita itu benar atau salah ya. Kalau kita nyebutnya siapa ya? Kalau di Alkitab tuh Yosua bin Nun. Nah, itu larinya ke sana kalau saudara kita Yahudi. Tapi kalau kita nggak ke Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Karena apa? Saudara kita Yahudi itu tidak menerima Injil. Benar loh? Ya, mereka nggak mau Injil. Ya, kalau kita kan menerima semua, ya. Kalau kita lihat di kitab Yohanes 1 ya, ayat 19 sampai 34 itu 3 yang dicari. Kamu Mesias yang akan datang? Bukan. Kamu Elia? Bukan. Kamu Nabi yang akan datang? Bukan. Jadi 3 sosok yang masih dicari. Mesias, Elia, Nabi yang akan datang. Nah, siapa Nabi yang akan datang? Kalau mereka nanti perdebatannya itu di parakletos atau penghibur, tergantung terjemahannya beda-beda ya. Ada yang disebut juga penghibur, penolong yang lain, macam-macam lah ya terjemahannya. Jatuhnya mereka ke Roh Kudus, kalau kita ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan sejak dan buka lah. Gitu loh ya. Tapi kalaupun ada beda-beda tafsir, ya monggo-monggo saja, kita saling menghormati. Oke? Maka sekali lagi ya, kalau mau selamat, tidak ada pintu lain kecuali Islam. Itulah agama-agama langit yang selalu disandarkan kepada Sang Khalilullah. Kalau bahasa saudara tua kita Yahudi Nasrani, bapak orang beriman yang disebut Abraham, atau kita menyebutnya Ibrahim. Ya, sampai di sini dulu aku sampaikan ya, karena memang suasananya seperti ini, ada musik, jadi nggak konsentrasi aku ya. Tapi semoga ada gambaran ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak naik kaki ngaji, hubungi Mas Abdullah. Ya, kalau mau belajar tentang perbandingan apa, tapi nek ngajar aku nggak oleh ngomong aja loh. Ngaji dirungokno nggak ngerti takon, nek nggak gelem takon tak takoni. Ya, gitu supaya kalau saya ke ibu, ke bapak, harapan saya bukan ke sampean. Sampean dulu meneh game. Ngono. Harapanku sampean ngajarno nduk anakmu, nduk putumu. Ya. Jadi kita punya generasi Islam yang tangguh, ngono lho. Ojo kena super mie lewati kopo. Ojo kena bokong sewu wedokan ayu rapi. Pindah agama opo kuwi? Soleh Islame kok ayu-ayu ora kurang kok. Boleh sing di luar Islam. Dalam Islam tidak boleh pernikahan campur, nggak boleh loh ya. Ya? Nggak boleh. Islam harus dengan Islam. Nek ono arekno kumpulan anakmu wedok wis ketok wis akrab, jangan kamu tanya kerja di mana, gajinya berapa, jangan. Itu nanti urusan 21. Tanya yang pertama kali, agamamu mau apa, sholatmu bagaimana. Ya, ojo mana kok karyawan BUMN, kok gajinya bro 50 juta per bulan, bah agamanya apa orang ngurus, goblok. Itu sampah, kita mati nanti tidak akan terbawa. Tapi iman yang akan kita bawa. Aku tenang sih, keren-kerennya nih. Karena saya sama Mas Abdullah di lapangan, kami banyak menangani pemurtatan lewat perkawinan beda agama. Nggak boleh. Coba sih perasaan ibu-ibu, bapak-bapak ya apa? Kowe duwe putu tapi wis gandol langgar, itu perasaanmu ya apa perasaanmu? Doa itu nggak bisa bu, nggak bisa pak. Kanjeng Nabi Muhammad mendoakan pamannya, diingatkan oleh Allah lewat Al-Quran 70 kali kamu doakan, percuma, karena nggak seiman. Lari kok didoakan putumu tapi wis nggak mlebu masjid, tapi ya iso. Ya, makanya nggak apa-apa. Tapi gini loh ya bapak-bapak itu, aku ngaji belak-belak kayak gini wis toh, nggak ono layu-layu, nggak ono disayang-sayang, nggak ono. Wis lah golek liyo ae nek ngaji sayang-sayangan. Aku marah-marah. Tapi kemarahanku itu untuk kebaikan kita bersama gitu. Supaya setelah pulang dari ngaji ini otakmu itu terbuka. Oh gitu ya. Ngerti? Lah itu sampaikan ke anak cucu kita.
mati kita meninggalkan generasi Islam yang tangguh. Karena kehidupan ini begitu besar tantangannya. Saiki apapun ada di sini. Jangan sampai anak-anak kita murtad. Informasi di luar Islam juga ada di sini. Kate selamat yo ndok kene, gak selamat yo kene. Bener loh. Kita nggak mungkin jawabannya anak 24 jam. Saiki anak wis duwe ngene dhewe-dhewe kan. Maka dia harus kita berikan suntikan akidah-akidah yang kuat gitu ya. Sampai di sini dulu. Aku serahkan ke panitia, mungkin ada mau ditanyakan atau enggak, aku manut saja ya. Ada kurangnya, ada lebihnya. Kalau kurang lain kali kita tambahi, kalau lebih ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Panitia siapa? Terima kasih Ustadz atas penjelasan yang diberikan. Monggo Bapak Ibu yang mau menanyakan dari materi sejarah jalur langit ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Dari ibu-ibu, monggo. Mungkin mic-nya dikasihkan. Ada. Monggo. Nih, Sudah jelas. karena Sebentar Pak. Sebentar. Sudah jelas. Mana kekasihku mana? Yang kamu bawa dompet. Ayo taruhan. Taruhan. Bisa jelaskan saya apa bedanya Din dan Mila? Ayo. Saya kasih hadiah. Aku nggak bawa dompet ya. Ayo, saya kasih hadiah. Nggak ngerti toh? Nggak ngerti. Aku ojo ngono, ngaji ku sing tenan nggak ngerti takok. Bukan aku ngomong, nek nggak takon tak takoni. Mana ono pengajian model ngene lho gone. oke, Monggo. Yes. Roti Bapak. Monggo. saya mengawali dulu ya, karena waktunya masih lama. Terima kasih atas penyampaiannya. Nah, memang latar belakang kita masing-masing, kalau saya amati itu saking kehati-hatiannya, Pak, itu memang suruh membaca Al-Quran saja. Dan padahal Al-Quran itu termasuk kitab kesekian, sehingga terputus daripada sejarah riwayatnya. Bahkan di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, Al-Quran itu salah satunya adalah musodik, membenarkan, berarti bisa mengklarifikasi hal-hal yang nyeleweng dalam pertengahan perjalanan, dan juga muhaiminan sebagai penjaga. Dan di dalam Al-Quran pun sering diingatkan kita sebagai orang-orang Islam itu supaya menjadi ulul albab, tidak hanya mengingat, meyakini saja, tapi juga ya tafakarun, selalu mengkaji. Ya, faktanya tadi sejarah antara Mila, Din dan sebagainya, terus terang banyak di antara kita kurang tahu. Dan saya ingin kajian ini tidak berhenti di sini, karena apa? Di Batu ini segalanya internasional dari kelima agama. Kalau di istilahnya wilayah kita yang notabene-nya kita bermukim di sini, kita tidak mengimbangi, saya takutnya ke depan anak cucu kita akan lebih parah lagi, ya. Biara Asia Tenggara, kan? Kitab Injil, ya. Nah, ini sangat penting sekali riwayat berbekal untuk mengkaji terkait dengan sejarah itu. Mungkin yang saya baca salah satunya adalah wa wailul ladzina yaktubuna kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis kitab itu dengan tangan-tangan mereka. Setelah ditulis tsumma yaquluna hadza min indillah, tulisannya dikatakanlah dari produk Tuhan kami. Lah mungkin di sini ada penjelasan-penjelasan terkait hal itu, karena sesungguhnya tadi kan dari asal muasalnya lah satu milah Ibrahimah Hanifah. Cuma perjalanan waktu karena faktor barian kedengkian, mungkin
merasa senioritas, akhirnya ketika ditunjuk nabi baru gengsi dong, kan gitu kan. Akhirnya wah saya nggak mau, apapun dari Nabi Muhammad saya nggak mau. Nah, faktanya seperti itu dong. Salah satu di dalam Al-Quran memang bagian kedengkian. Nah mungkin saya pengen tahu tentang pada dasarnya kan sama dulu kan, sehingga muncullah dirubah-rubah tadi itu apa saja, sehingga kita hidup berdampingan di sini kan ada macam-macam. Minimal kita bisa menjelaskan, karena saya juga punya murid kan gitu, dari istilahnya dua agama berbeda dalam perjalanannya kan, orang tuanya karena kalau tahu agama sedikit langsung pokoknya begini. Nah ketika perjalanan setiap hari Minggu itu padahal sudah diumrohkan semuanya, dia ke gereja. Ketika saya tanting, ini agamanya apa? Kalau saya merujuk ke ijazahnya kan Islam, ya, hanya nangis, ya. Ketahuan saya sudah tahun kedua karena kebetulan saya ngajar. Tahun pertama bukan saya panggil orang tuanya. Saya panggil orang tuanya. Memang kalau berdasarkan undang-undang harus 17, maka merujuk dasar yang ada, ya saya harus ngajar di Islam. Mungkin yang pokok-pokok berbeda dengan yang lain, ya, gitu. Memang dari faktor ekonomi bagus, gitu. Dari yang laki-laki kan, gitu. Ibunya aja yang muslim. Nah, itu mungkin tadi ya tubuh ini yang sebelum-sebelumnya seperti apa kan, ini sementara itu dulu. Mungkin bisa lebih fokus mana yang mau ditanya, apanya, di titik mana yang mau? Titiknya adalah mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, berarti di situ ada terjadi tidak sesuatu yang disukai, sehingga menulis kitab muncullah pelencengan tadi, penyelewengan. Produknya dikatakan dari Allah, mungkin sesuai dengan hawa nafsunya, menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Nah, apa itu kira-kira? Bagus ya, sebuah pertanyaan yang sangat bagus, tapi ini pertanyaan kelas berat ya. Karena Al-Quran sudah mengklaim mereka menulis dengan tangannya sendiri terus dikatakan ini dari Allah. Itu klaim Al-Quran. Nah, kalau kita ditanyain buktinya mana? Berat. Buktinya mana? Gitu ya. Kalau kita tulis terus tulisannya itu ada, kan harus dibuktikan. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Biasanya aku jelaskan dulu. Ini sebetulnya bukan kitab suci. Ini terjemahan kitab suci. Ya, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Al-Quran, kita punya Al-Quran, punya terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Yang absolut itu Al-Qurannya. Terjemahannya bisa salah dan bisa kita revisi. Makanya terjemahan itu banyak. Gitu loh ya. Nah, kalau biasanya begitu, aku bilang begini. Bagaimana babi itu menjadi babi hutan? Jadi di kitab Imamat ya, babi itu berubah menjadi babi hutan. Artinya sudah ada tambahan kan, ditulis dengan tangannya babi hutan kan. Jadi nek mangan sembarang babi wi oleh kecuali babi hutan kan, jadinya begitu ya. Nah, tetapi itu biasanya masih dijawab ya, itu kan terjemahan gitu ya. Cuman kan yang jadi masalah yang dipegang kan terjemahan gitu ya. Mereka jarang mengkonfirmasi ke original teksnya. Nah sekarang kalau mau ke original teksnya, karena Imamat itu kitabnya orang Yahudi, ya kita tanya saja terhadap orang Yahudi apakah mereka makan babi. Gampang toh gitu. Jadi saya itu orang yang suka membahas semua secara akademis gitu. Makanya saya nggak suka. Saya jelaskan, bagi saya agama itu hadir untuk dihormati. Agama apa? Semua agama. Semua agama itu harus kita hormati. Nggak boleh. Jadi saya, ketidaksetujuan saya itu berdasarkan apa yang saya bisa paparkan secara akademis. Gitu. Nggak boleh kita menghina, menghujat agama lain, nggak boleh. Dan saya nggak mau karena agama saya melarang. Makanya saya jawabnya akademis. Kalau pada level terjemahan,
itu ada di bagaimana babi menjadi babi hitam. Tapi biasanya disanggah, dan itu kan terjemahannya gitu ya. Oke. Satu. Berikutnya ya, ini yang menyampaikan pendeta sendiri. Jadi kalau tanda-tanda orang beriman itu minum racun nggak mati, gitu loh. Itu tak Markus tuh begitu, ya. Ya sekarang apakah bisa dibuktikan? Ya, saya kira iman manusia kafir yang beracun yang mesti mati lah. Ya, nah ini ada salah satu pendeta yang dia dengan jujur mengatakan itu tidak ada. Dia merujuk ke bahannya Alkitab. Gitu. Ayat itu tidak ada. Pertanyaan bagaimana bisa ada? Siapa yang nulis? Kan gitu kan? Oke. 2 ya. 3. Di kitab Yohanes itu begini, ya. Jadi di Israel itu ada 2 kekuatan. Kekuatan teologis itu dipegang oleh Yahudi. Jadi otoritas agama dipegang Yahudi. Tapi kekuatan politis itu dipegang oleh Romawi. Karena Romawi yang menjajah Israel saat itu. Makanya ya, ketika orang-orang Yahudi mau menyalibkan Yesus, ya, versi saudara kita, itu harus sepengetahuan Romawi. Karena otoritasnya kalau enggak bisa kena hukum sosial dia. Gitu loh. Ya. Nah, begini ceritanya. Itu tentang pelacur. Gitu loh. Ada orang, itu di kitab Yohanes, ya. Orang bawa wanita berzina. Itu tentang wanita yang berzina di kitab Yohanes, ya. Disuguhno gitu. Disuguhno. Ini supaya aku gampang menjelaskan pakai bahasaku ya. Yesus, ini ada perempuan berzina. Menurutmu bagaimana? Nah, Yesus itu mau dijebak. Karena kalau menurut Musa itu harus dirajam sampai mati. Jadi hukum rajam itu bukan hanya di Islam dari dulu, karena dari satu sumber yang sama. Benar loh, hukum rajam ya. Ya kalau itu dirajam, Yesus nanti melanggar hukum sosial toh. Karena kekuatan sosial ada di Romawi. Yesus nggak kalah ngomong. Yesus menengahin nulis. Ini wetu aneh pelacurin dong Arab ya. Nulis. Yesus ngomong, yang merasa tidak punya dosa silahkan melempar. Ngerti? Nah, Yesus tuh mau dijebak karena Yesus serba salah. Secara hukum Torah dia harus dilempar sampai mati. Tapi nanti dia berurusan dengan kekuatan Romawi. Yesus pintar ngomong, yang merasa nggak punya dosa silakan lempar duluan, silakan merajam duluan. Akhirnya sitok lungo nggak ono. Terus ditakoni, terus ya kamu pergi. Gak dia apa no Yesus, tapi suruh hidup yang lebih baik lagi. Nah, kisah itu tidak ada. Gitu loh. Di sumber aslinya itu tidak ada. Ya. Jadi sudah 3 ya. Nanti kalau ditarik lagi ya kapan-kapan bisa kita kembangkan. Aku kira itu yang bisa aku sampaikan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Monggo Bapak. Nah, terkait kenapa dimulai dari Nabi Ibrahim, Ustaz? Bukan Nabi Nuh atau bahkan ujungnya Nabi Adam. Itu aja, Ustaz. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Makanya tadi dari awal kan sudah aku sampaikan. Aku itu berkerangka berpikir akademis, aku nggak berani ngomong apa yang tidak ada dalam Alkitab. Gitu. Nah di Alkitab itu ya Torah, ya Injil, ya Al-Quran. Itu starting pointnya itu di Nabi Ibrahim. Makanya kan ada gelar lagi kan Bapak Tauhid kan gitu. Nah, kalau aku terus nanti lari ke Nabi Nuh sebagai Adam kedua, biasanya disebut begitu kan, aku justru salah toh, nggak melanggar kitab suci. Ya adanya kitab suci seperti itu ya aku menjalankan seperti itu. Gitu Pak. Seandainya kitab suci nggak begitu ya aku nggak berani begitu. Justru kalau aku nanti memulainya dari Bapak Adam menjadi tersalah. Nah, gitu. Ya.
Ada lagi? Oke. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan ini tadi kan salah satu yang dijadikan rujukan kan Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku ucapkan nikmatku bagimu. Nah, pada hari ininya itu kapan? Iki pertanyaannya berat juga ya. Pada hari ini tuh kapan? Do Al-Quran orang ono Yuk bukan Hijriah itu kan setelah kajian Nabi Muhammad ya, pakai kalender Hijriah. Orang ono pada hari ini itu kapan? Pada hari ini aku menikah kapan gitu? Nah, ya betul pertanyaannya, tapi sulit dijawab. Jadi aku akan menjawab sebatas yang aku tahu. Itu kan ketika Kanjeng Nabi khotbah terakhir waktu mau haji wada. Ya, haji wada. Ya sampai di situ aku mampu menjelaskan. Nanti kalau ingin lebih detail dikolei. Nah, biasanya perhitungan kalender itu enggak 100% klop gitu. Karena yang satu Samsiah, satu Komariah. Ya apa kan, keren gak? Juada. Berarti atau barangkali pada waktu mendapatkan hidayah, barangkali itu kan bahasa umum. Kalau kita lihat konteksnya itu kan Nabi itu memproklamasikan, jadi bukan ke personal kita dapat hidayah. Gitu. Kalau personal kita iya, makanya aku bilang ini agak luas ya, agak lompatan. Bagi aku Lailatul Qadar itu nggak ditunggu nanti opo kuwi Ramadan. Kapan Lailatul Qadar itu kapan? Di saat engkau merubah hidupmu dari tidak taat menjadi taat kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, itu Lailatul Qadar. Gitu loh. Ya, tapi kalau yang mau memahami ngenteni Ramadan dinteni terus ya aduh selikur dorong gitu. Terulikur, pitulikur sampai kan jadi perdebatan kalau dihitung-hitung katanya yang paling sering di yang ke-27 ya monggo. Tapi bagi saya pribadi lah itu pada setiap saat. Ibu hidupnya nggak karu-karuan, duit anakan games ae, kredit nang dinding doyan, tiba-tiba sadar ya Allah jangan, karena duit anak apa? Dosa paling ringan seperti anak berzina dengan ibu. Saya kan bayang loh. Jenengan berzina dudu karo tanggamu iku bajingan, tapi kalau anakmu apa gak luwe bajingan tuh? Itu dosa paling rendah dari nganakno duit. Ngerti? Nah, terus tiba-tiba sadar, aduh jangan, dan minta ampun loh Ustaz. Nah, itu gitu ya. Oke, itu ada lagi? Cukup ya, karena waktunya sudah mendesak. Dan terima kasih, puas tidak puas ya itu. Aku ingin tahu, seneng gak ngaji sama Gus Budi? Seneng gak? Nanti bisa lihat di channel YouTubeku ya. Kalau diketik Gus Budi itu keluar, tapi nggak urut dia. Tapi kalau nama resmi Subandi T Sukoco dia urutan kajiannya, gitu ya. Oke, matur nuwun untuk semuanya. Semoga dari pertemuan ini membawa kita lebih mencintai Islam, lebih mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, dan mengajarkan kepada anak cucu kita sebagai generasi kita yang akan kita tinggalkan sehingga akidah mereka tangguh. Matur nuwun khususnya untuk yang punya rumah Sohibul Bait ya, dan untuk Kang Mas Abdul Haq matur nuwun untuk kalian-kalian semuanya karena rintangan cukup berat ini. Udan ya. Aku mikir wati kalau kita kok udan ya. Tapi nek aku enggak teko aku enggak kadung nyanggupi ya. Gitu kan. Kita belajar lah meskipun ini ketoke koyo ngene ya. Satunya kata dan ucapan. Ya teko nek orang-orang. Aja ngomong teko, enggak teko kadung gawe nusu utuh hari. Oke, matur nuwun. Monggo ditutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Gus Betik ini tadi. Intinya adalah peta jalur agama langit itu adalah satu nabi, satu agama, dan terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, dan Islam menjadi
tuntunan untuk kita selamat dunia dan akhirat. Sekian dari saya selaku perwakilan dari tuan rumah dan juga pengurus ranting yang mengadakan pengajian. Kita tutup dengan doa kafaratus majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.